Halo pemirsa, balik lagi bersama kami, bersama Fajar Berkah. Pasti Berkah. Tadi udah seru banget pembahasannya nih Pak Seru Ustadz. Kita banget. lanjut pembahasan tentang gibah. Aku mau nanya Pak Ustadz, apa sih apakah bila sering menggibah itu termasuk perbuatan dari setan juga Pak Ustadz? Iya. Kan, Bisikan setan. iya, bisikan setan kan, setan masuk dulu nih ke dalam tubuh kita, terus begitu membisikkan untuk bergibah gitu. Iya. Atau sebaliknya, Atau kita sebaliknya, gibah dulu, setan baru masuk. setan. Ya, manusia dia ada dua sisi, fujur wa taqwaha gitu, dalam Al-Quran, yaitu sifat buruk. Fujur itu sifat buruk, sifat jelek. Wa taqwaha ada sifat-sifat takwa gitu ya. Makanya dalam setiap perbuatan amal, apapun yang kita lakukan selalu ada dua bisikan. Ketika ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka akan ada dua bisikan yang masuk di kepala kita. Yang satu bilang cepat sholat, Iya. ya, karena sholat tepat waktu itu adalah sebaik-baik amal. Yang satu bisikan udah nanti lagi acara, lagi syuting. Jadi mana yang kita dahulukan ini? Ketika kita mendahulukan bisikan yang menyuruh untuk nantilah, sehingga kemudian lewat waktu sholat sehingga kita terlambat untuk melakukan sholat, maka fujur di situ. Begitu juga ketika kita menerima informasi tentang kejelekan seseorang, maka akan ada dua bisikan. Ayo diceritakan sama yang lain. Ini kayaknya hangat nih kalau diceritakan kan gitu. Ada bisikan seperti itu. Tapi ada satu sisi yang membisikkan, udah nggak usah urusin lah urusan orang, urusin dirimu sendiri, karena semua orang punya dosa, kamu juga punya dosa gitu ya. Ada saling tarik menarik antara dua kekuatan ini, fujur wa taqwaha, sifat jelek dan sifat buruk. Ya, tentu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia punya kekuatan iman, maka dia akan lebih memperturutkan bisikan takwa, yaitu untuk meninggalkan gibah. Makanya orang yang kemudian akhirnya menggibah dan kemudian menjadi candu, menjadi sesuatu yang dia rasa kalau hari ini nggak menggibah itu nggak mantep, maka sebetulnya dia sudah kerasukan syaitan. Itu menjadi pintu masuk syaitan. Jadi kalau kita baca dalam bukunya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, di situ ada bab pintu masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Salah satu pintu masuknya adalah ghibah. Siapa yang suka ghibah, siapa yang suka menceritakan keburukan orang lain, maka itu menjadi pintu masuk setan ke dalam tubuh manusia, dalam tubuh dia, sehingga kemudian setan akan menguasai dia, semakin menggelapkan hatinya, semakin menikmati dosa, menceritakan keburukan orang yang selalu rutin dia lakukan, sehingga kemudian itu menjadi sesuatu yang nikmat, dosa yang terus menerus. Dan ini kalau orang sudah seperti itu, dia akan sulit sekali untuk bisa keluar. Kenapa? Karena hatinya sudah betul-betul tertutup rapat dengan dosa gibah. Betul banget Pak Ustadz. Karena memang ya itu kembali lagi ke akun gosip. Masih penasaran Dia kan kayaknya. pada akhirnya dia menempatkan uang dan pada akhirnya dia menikmati itu dan Iya, menikmati. terlena gitu Pak Ustadz. Nah, Betul. gimana dengan orang yang sudah terlanjur seperti itu? Kan susah tuh buat bertobat karena setan tuh pasti udah banyak banget banget gitu. ya. Jangan gitu, lakukan terus. Ada nggak sih Dapat cara uang, gitu yang penting biar dapat kita uang. terlepas nih dari sifat gibah ini nih? Ya, jadi gini. Ketika kita melihat ada orang yang sudah sampai tahap candu ya untuk melakukan gibah, maka kita sebagai seorang mukmin, dia adalah saudara kita. Dia adalah orang mukmin, dia orang yang muslim gitu ya, tapi dia punya kebiasaan gibah gitu ya, atau bahkan dia menjadikan itu sebuah profesi untuk mencari uang, ya kan? Maka kemudian kita doakan di dalam hati kita, ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya. Karena bisa jadi ketika dia mendapatkan hidayah, maka justru ghibah yang dia lakukan itu bisa menjadi dakwah. Saya ini dulu kerjanya dulu tukang fitnah, kerjanya dulu ghibah, dan akhirnya saya hijrah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu peluang untuk betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu candu untuk melakukan ghibah itu tetap ada. Makanya teman-teman, kalau misalkan kita punya teman, kerabat, sahabat yang kemudian dia punya kebiasaan ghibah,
dia mau bertobat kepada Allah, tapi dia susah untuk bertaubat dari dosa gibahnya itu perlu dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah. Kenapa harus dibacakan ayat ruqyah syariah? Karena sudah menjadi candu. Dosa yang sudah menjadi candu, maka ada unsur pengaruh gangguan setan yang sudah bersembunyi dalam dadanya. Perlu dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran sehingga setan-setan yang ada di dadanya keluar, dan kemudian barulah dia akan dengan mudah bisa hijrah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak Ustadz. Iya. Berarti nih buat pemirsa nih yang ada di rumah yang suka banget gibah dan pengen, aduh kayaknya susah banget ya ini ngelepasin si itunya apa, kebiasaan-kebiasaan buruknya nih. Pemirsa bisa lihat. Bentar. Bisa masuk mak kata lagi. Maaf ya, agak. Tanya dulu aja gimana caranya tadi tuh. Saya bingung ngomong apa. Yuk, Ya, tadi kan saya sudah bicara bahwa itu gangguan jin. Ditanya, oh berarti kalau orang sudah kecanduan gibah, berarti ada itu ciri-ciri orang kerasukan juga ya Ustaz gitu. Terus kalau dia kerasukan tuh kan kalau dia nggak diterapi dia nggak hilang ya gitu ya. Terus apa terapi kalau misalkan pemirsa di rumah kan kalau mau jumpa Ustaz susah. Apa yang bisa dibuat supaya apa? Supaya kebiasaan dan candu gibah itu bisa hilang. Oh gitu Pak Ustadz. Nah kalau misalkan gibah bisa diruqyah berarti apakah itu salah satu dia kesurupan gitu Pak Ustadz? Iya, jadi sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu pintu masuk setan ke dalam tubuh manusia adalah pintu ghibah. Jadi kalau orang suka ghibah, suka menceritakan keburukan orang lain, maka itu akan menjadi candu. Ketika dia sudah menjadi candu, maka itu menjadi peluang masuknya setan ke dalam tubuh dia. Sehingga kemudian dia akan sangat sulit sekali keluar untuk menghindari dosa ghibah ini. Kenapa? Karena candu. Dia jadi teringin, jadi haus gitu ya. Pengen ceritakan keburukan orang lagi. Setiap jumpa sama orang mesti yang dicari keburukan. Jumpa sama yang lain cari keburukan. Yang sana lagi cari keburukan. Dia negatif thinking terus. Carinya yang negatif terus. Nggak pernah mencari sesuatu yang positif. Orang seperti ini perlu diruqyah. Kalau misalkan pemirsa di rumah bisa datang ke saya, mungkin nanti bisa diruqyah dengan saya. Tapi yang jadi masalah gimana kalau nggak bisa datang ini? Gimana Pak Ustadz? Sementara sudah kecanduan ghibah ini Ustadz. Saya sudah tahu ini dosa Ustadz, tapi jadi candu. Asal kemana-mana nguping ini. Oh denger sini, oh ini keburukan. Oke, diceritakan sama yang lain sini gitu ya. Maka itu sudah menjadi candu dan ini setan. Maka ada satu cara terapi yang sangat bagus sekali yang bisa Anda lakukan untuk mengontrol hati Anda, menenangkan jiwa Anda sehingga kemudian Anda bisa terlepas dari kecanduan gibah. Karena kenapa Anda kemudian pengen gibah lagi? Ini menunjukkan ada kegelisahan di dalam hati, jiwa yang perlu ditenangkan. Salah satu cara untuk menenangkannya adalah dengan menggunakan wangian kasturi. Ya, wangian kasturi itu pernah diteliti oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Secara ilmiah ternyata wangian kasturi itu dia wanginya merupakan aromaterapi yang menenangkan jiwa. Orang yang suka menggunakan wangian kasturi, jiwanya tenang, tentram, dia tidak akan pernah terpikir untuk mencari-cari kesalahan orang. Dia tidak akan pernah terpikir untuk ikut-ikutan menceritakan keburukan orang lain. Kenapa? Hatinya sudah tenang. Yang dia lakukan hanya bagaimana urusan dia ya untuk mendapatkan ridho Allah dengan cara ibadah, zikir. Seperti itu. Boleh dicontohkan Pak Ustadz caranya gimana nih? Ya, untuk menggunakan wangian kasturi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah dipakai sebelum sholat. Jadi kalau misalkan ini roll seperti ini, maka Anda letak di nadi, kemudian di telapak tangan, disapukan dan dihirup. Seperti itu ya, karena wanginya itu yang menenangkan. Kemudian Anda oleskan di seluruh tubuh, kemudian sholat. Ya, ketika Anda sholat menggunakan minyak wangi kasturi, maka jiwa Anda akan tenang. Ya, jiwa Anda akan tenang, maka akan bisa mengontrol dan mengecilkan atau menghancurkan segala macam keinginan kita untuk melakukan maksiat dan dosa, salah satunya gibah. Kemudian yang kedua bisa dimandikan. Ya, Anda siapkan air 1 ember, kemudian diteteskan atau dioleskan di tangan 7 kali, kemudian dicelupkan tangan kita di air, kemudian dimandikan. Wanginya yang fresh, wanginya yang menenangkan, insya Allah akan meredam ya pengaruh-pengaruh gangguan setan yang membuat kita selalu ingin menceritakan keburukan orang lain, insya Allah ya. Jadi wangian kasturi seperti itu.
Gitu, jadi pemirsa yang ada di rumah nih, jika kalian ingin melepaskan kecanduan untuk bergibah nih dan tidak bisa untuk bertemu Pak Ustadz untuk terapi ruqyah mandiri, kalian juga bisa untuk terapi ruqyah mandiri dan juga menggunakan obat herbal atau juga wewangian kasturi, karena wewangian kasturi ini sebaik-baiknya wewangian ya Pak Ustadz ya. Dan kalian jika belum punya produknya nih bisa langsung hubungin aja ke 0895 4234 61402 seperti itu. Betul banget, langsung dicek. Langsung dicek Insya Allah ya, aja, kalau insya ikhtiar Allah kita bisa berjalan membantu. dengan baik, insya Allah hilanglah gangguan-gangguan yang ada di dalam diri Iya kita betul itu. sekali. Dan pemirsa, ini di sesi berikutnya kita akan mengadakan doa bersama dengan Pak Ustadz. Jadi pemirsa yang ada di rumah siapkan air 1 galon dan juga minyak kasturinya ya. Kalau belum punya minyak kasturinya juga bisa langsung aja hubungin ke nomor 0895 4234 61402. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami bersama Fajar Berkah, pasti berkah.